Good morning, Cornerstone. Good morning. Kayaknya kurang semangat. Good morning, Cornerstone. Good morning. Good morning. Senang sekali menyapa setiap Anda hari ini untuk bersama-sama beribadah dan menikmati hadirat Tuhan di tempat ini. Mari saya undang untuk kita semua bangkit berdiri. Kita mau berikan dulu sapaan yang terbaik untuk teman di kiri kanan kita. Let's say, Tuhan mengasihi Anda. Tuhan mengasihi Anda. Tuhan mengasihi Anda. Yeay. Yes, Tuhan mengasihi setiap kita. Siapapun kita, apapun latar belakang kita, Tuhan menganggap setiap kita adalah kepunyaan Tuhan dan kita berharga di mata Tuhan. Marilah kita memulai ibadah kita pada pagi hari ini dengan berdoa. Ya Tuhan, Allah Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan surga, kami bersyukur Tuhan untuk satu lagi hari baru, satu pagi yang indah yang masih Kau berikan kepada setiap kami. Bapa, kami rindu untuk membawa ibadah kami, memulai ibadah kami pada pagi hari ini dengan mengakui bahwa Engkaulah Allah kami, Allah pencipta kami, Allah yang hidup dan Allah yang memelihara seluruh hidup kami. Kiranya Tuhan, turunlah hadirat-Mu di atas setiap kami dan Engkau bertahta di atas setiap pujian dan penyembahan kami. Ini setiap kami Tuhan, seluruh hidup kami, seluruh pujian penyembahan kami naikkan hanya untuk saja ya Tuhan. Tuhan yang berkati ibadah ini dari awal hingga akhirnya, agar seluruh ibadah ini sungguh Tuhan untuk memuliakan nama-Mu saja. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa mengucap syukur, amin. Dan bersama gereja di seluruh abad dan tempat, mari kita mengakui pengakuan iman kita seturut pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Mari berikan kemuliaan yang terbaik untuk Tuhan kita. Cornerstone, mari sama-sama kita bawa pujian penyembahan kita yang terbaik untuk Tuhan yang senantiasa mengasihi kita, untuk Allah yang selalu menyertai hidup kita. Come on everybody, mari kita sama-sama bertepuk tangan menyembah Tuhan. Betapa besar perbuatan-Mu, nyatalah karya kasih-Mu di hidupku. Ku melihat Kau sertaku, Kau tak ingkar dari janji-Mu, menolong pembela hidupku. Selamanya
menyembah-Mu Tuhan. Ku mau terus menyembah-Mu. Jiwaku memuliakan Tuhan. Beri kemuliaan yang terbaik untuk Tuhan kita, come on church. Yes, Engkau Tuhan, Engkau dahsyat di dalam kami Tuhan. Kami percaya apapun masalah yang kami alami hari ini, Engkau selalu memberikan kami jalan terbaik. Amin. Amin. Woo. Mari sama-sama kita mau katakan, ku selalu percaya Kau Tuhan yang membuka jalan di saat tiada jalan. Amin. Firman-Mu, Firman-Mu berkuasa mengubah semua keadaan. Sungguh masa depan ada. Hey, ku angkat suara bagi-Mu yang bangkit membebaskanku. Kau bekerja dahsyat di dalamku, berjalan dalam kasih-Mu, berjalan dalam janji-Mu. Ku dapat kuat yang baru, Kau berkuasa dahsyat di dalamku. Woo! Firman-Mu berkuasa atas hidup kami Tuhan. Firman-Mu berkuasa mengubah semua keadaan. Sungguh masa depan ada. Mari angkat suara kita. Ku angkat suara bagi-Mu yang bangkit membebaskanku. Kau bekerja dahsyat di dalamku, berjalan dalam janji-Mu. Ku dapat kuat yang baru, Kau berkuasa dahsyat di dalamku. Mari sama-sama kita mau tepuk tangan, kita mau katakan yeay. Woo! Engkau dahsyat di dalam kami Tuhan, Kau berkuasa atas hidup kami. Mari sama-sama dengan iman kita mau katakan, Kau dahsyat, Kau dahsyat, bekerja selamanya di dalamku. Kau dahsyat, berkuasa selamanya di dalamku. Kau dahsyat, bekerja selamanya di dalamku. Kau dahsyat, berkuasa
Amin. Bersyukur ya teman-teman, kita punya Tuhan yang dahsyat yang bekerja dalam setiap kehidupan kita. Pada pagi hari ini kita juga mau bersyukur untuk seorang rekan yang memberikan rejoice-nya. Berterima kasih bahwa 1 tahun ini Tuhan sudah pimpin usahanya dengan baik. Praise the Lord. Mari kita juga doakan beberapa rekan yang sudah menitipkan pokok doanya. Mari kita berdoa. Bapak terima kasih Tuhan kalau pada pagi hari ini, siang hari ini Tuhan kami masih diberikan kesempatan untuk hadir di tempat ini Tuhan. Untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Terima kasih Engkau adalah Tuhan yang tidak pernah meninggalkan setiap kami Tuhan. Tuhan yang senantiasa menyertai kami, menopang dan menyelamatkan kami. Pada pagi hari ini Tuhan secara khusus kami mau berdoa untuk seorang rekan Tuhan. Yang berdoa untuk usaha laundry-nya. Biarlah Engkau yang memberikan hikmat, kebijaksanaan bagi rekan kami dalam mengelola pekerjaan usahanya Tuhan. Dan biarlah Engkau yang memberikan damai sejahtera. Biarlah Engkau yang senantiasa menyertai rekan kami dalam setiap proses yang dia jalani Tuhan. Kami juga mau berdoa Tuhan untuk proses pembangunan bakery shop yang sedang berjalan. Biarlah Engkau yang memberkati setiap pekerja yang hadir Tuhan di tempat itu Tuhan. Biarlah Engkau yang memimpin menyertai prosesnya agar pembangunannya boleh berjalan dengan baik dan boleh selesai tepat waktu. Kami juga mau berdoa Tuhan untuk seorang rekan yang mamahnya akan dipasang pacemaker di jantung Tuhan. Biarlah Engkau yang memberkati setiap tenaga medis, setiap dokter, setiap suster, setiap alat-alat yang akan digunakan Tuhan. Biarlah Engkau yang menyertai setiap proses tindakan yang akan terjadi Tuhan, agar dokter, suster yang merawat Tuhan boleh menjadi perpanjangan tangan-Mu Tuhan dalam memulihkan mamah dari rekan kami Tuhan. Kami juga mau berdoa untuk setiap kami Tuhan di tempat ini. Engkau yang tahu setiap suka duka, setiap problem yang kami hadapi Tuhan. Tapi kami mau menyerahkan seluruhnya ke dalam tangan-Mu Tuhan. Karena kami percaya bahwa rancangan-Mu, kehendak-Mu adalah rancangan yang terbaik. Rancangan damai sejahtera bukan rancangan kecelakaan. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan seluruh kehidupan kami ke dalam tangan-Mu. Hanya di dalam nama-Mu kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kurang lebih di 2 bulan ini, saya merasa hidup saya tidak sedang baik-baik saja. Tuhan mengizinkan hal yang tidak mudah terjadi dalam hidup saya di waktu yang bersamaan. Salah satunya adalah popo saya yang tadinya kondisinya baik-baik saja, tiba-tiba drop dan harus masuk rumah sakit dan ada di posisi dokter bilang kesadarannya menurun. Waktu itu dibangunin juga, popo nggak bangun. Namun puji Tuhan, popo diberikan kesempatan lagi yang baru untuk berkumpul bersama keluarga, walaupun di minggu ini popo kembali dirawat di rumah sakit. Namun dalam kondisi yang tidak mudah bagi saya, Tuhan mengingatkan saya melalui seorang teman akan janjinya yang terdapat dalam Yesaya 43. Tuhan yang menciptakan dan membentuk setiap kita, Tuhan yang telah menebus setiap kita, Tuhan yang memanggil setiap kita berjanji bahwa apabila kita berjalan melalui air, apabila kita berjalan melalui api, apabila kita berjalan melalui setiap masalah kita, Tuhan berjanji akan selalu beserta dengan kita. Mungkin hidup saya dan mungkin hidup Anda saat ini dalam kondisi yang tidak mudah, tidak sedang baik-baik saja. Namun semua Tuhan izinkan terjadi sesuai dengan waktu dan rencana Tuhan yang terbaik bagi setiap kita. Mari saya mau ajak kita semua untuk mengambil waktu untuk bersyukur kepada Tuhan atas setiap rencana Tuhan dalam hidup kita. Because He is always on time. I remember how you provided, how you held me through the night. And I remember how you sustained me when you stepped in to save my life. If I knew then what I know now, I would be still and let you work it out. Jesus, I was tossed in the water, but I never went under. You were always on time.
you were in it. There's never been a time that you didn't see me through, God. So I worship you. There's never been a day, never been a minute, never been a moment that you weren't in it. There's never been a time that you didn't see me through, God. So I worship you, oh Jesus. I was tossed in the water, but I never went under. You were always on time, Jesus. When I went through the fire, you were right there beside me. You were always on time. You were always, always, always on time. You were always, always, always on time. Yes, you are. Always on time. You were always, always, always on time. Praise the Lord. Never been a minute, never been a moment that you weren't in it. There's never been a time that you didn't see me through, God. So I worship you. There's never been a day, never been a minute, never been a moment that you weren't in it. There's never been a time that you didn't see me through, God. So I worship you. I worship Terima kasih Tuhan. Jesus, I was tossed in the water, but I never went under. You were always on time, Jesus. When I went through the fire, you were right there beside me. You were always on time. Kemuliaan bagi Tuhan kita Yesus Kristus. Mari kita berdoa. Tuhan, kami mau bersyukur buat segala hal yang Tuhan izinkan terjadi dalam kehidupan kami. Satu hal yang kami percaya dalam iman, bahwa Engkau selalu mendatangkan kebaikan bagi setiap kami. Sehingga inilah yang akhirnya membuat kami gak ragu dengan apa yang kami jalani. Karena kami tahu kami punya Tuhan yang berkuasa, yang sanggup melakukan lebih daripada segala apa yang bisa kami lakukan. Terima kasih Tuhan, dengan cara inilah bukankah seringkali Engkau membentuk dan mendewasakan kami. Bukan Engkau menghapuskan, menghindarkan semua masalah dan keadaan sulit yang terjadi, tapi Engkau mengizinkan kami untuk melewatinya. Dan kami bersyukur sesulit apapun itu, kami percaya Tuhan ada bersama dengan kami. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur bahwa Engkau tidak pernah terlambat ketika kami harus melewati segala hal. Bahkan ketika kami harus memerlukan Engkau, Engkau selalu ada bersama dengan kami. Dan kami bersyukur buat segala pertolongan, kebaikan Tuhan yang nyata dalam kehidupan kami. Hari ini kami datang dengan rasa syukur dan kerendahan hati. Biarlah kami boleh semakin dekat dengan Engkau, merasakan Engkau lebih dekat lagi Tuhan. Terkhusus ketika Engkau berbicara kepada setiap kami. Kami rindu berjalan tepat seperti apa yang Tuhan mau. Kami gak mau menyimpang ke kanan maupun ke kiri. Kami sungguh rindu Tuhan berjalan bersama dengan Engkau, selangkah demi langkah di dalam jalan iman, jalan pemuridan yang kami lalui. Berkati buat setiap kami Tuhan hari ini di ibadah yang ketiga. Biar firman Tuhan boleh dinyatakan setiap kami. Kami meresponinya bukan hanya mendengar, tapi kami mau melakukannya
dalam kehidupan kami. Memang gak mudah, tapi kami bersyukur bahwa perjalanan ini bukan tentang kami sendirian. Kami bersyukur ada Tuhan bersama dengan kami. Kami bersyukur ada orang-orang percaya yang hidup bertumbuh bersama dengan kami. Dan dengan inilah yang membuat kami terus maju, membuat kami terus berjalan sekalipun hidup ini gak mudah. Terima kasih Tuhan. Berkati setiap kami dalam kebenaran firman-Mu, berkati buat Pastor Agus Gunawan juga yang akan memberkati setiap kami. Ini doa kami Tuhan. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Yang percaya katakan, amin. Silakan duduk. Oke, Shalom Cornerstone. Senang bertemu dengan Anda di ibadah yang ketiga kali ini. Kita bersyukur buat segala kebaikan dan pemeliharaan Tuhan, cara Tuhan mengasihi kita dalam setiap apapun yang terjadi. Ada beberapa pengumuman yang akan saya sampaikan. Mohon perhatiannya untuk memperhatikan setiap hal yang perlu Anda tahu berkaitan dengan pelayanan kita. Dan kita akan memulainya dengan sebuah video dari Teater Coram Deo. Oke, saudara, kita bersyukur bahwa gereja kita masih terus bertahan dalam komunitas sebuah teater yang ada yang namanya adalah Coram Deo. Di antara banyak gereja lain sudah tidak pernah mengadakan, kita bersyukur kita masih bisa mengadakan kembali sebuah teater ya dari Coram Deo dengan judul Badai Jangan Jatuh Cinta. Kisahnya gimana? Akan sangat menarik, tentu Anda bisa mengikutinya di dalam full acaranya nanti pada tanggal 25 Oktober. Tempatnya di mana? Di tempat ini. Ya, jadi make sure Anda bisa scan QR-nya untuk Anda bisa membeli tiketnya di sana. Berapa? 50.000. Ya, affordable buat setiap kita untuk sebuah teater yang dipersiapkan dengan sangat detail dan para pelayannya sedang berlatih dengan sangat rutin untuk mereka bisa memberikan yang terbaik di dalam teater kali ini. Jadi make sure Anda di 25 Oktober Anda bisa membeli tiketnya melalui scan QR yang ada. Nah kemudian sampai sekarang juga masih dilakukan penjualan tiket voucher untuk family fiesta kita. Ya, bagi Anda yang berminat Anda bisa menuju ke kasir atau bertanya kepada Usher Next Step Corner untuk pembeliannya. Nggak mahal 10.000 dan itu bisa di-convert untuk menjadi voucher. Anda bisa menukarnya dengan mungkin makanan atau barang yang dijual di sana. Nah di tempat yang sama juga ada sebuah amplop yang Anda bisa lihat untuk persembahan khusus kepada Sekolah Tinggi Teologi Bandung, STTB. Ya, STTB menjadi bagian juga bagi setiap kita. Jadi bagi Anda yang terbeban, rindu untuk memberi dan mensupport untuk STTB, ada amplop khusus di luar sana setelah ibadah ini Anda bisa mengisinya. Dan kemudian seperti yang sampaikan minggu lalu ada GC Talk juga yang akan dilaksanakan next week di hari Senin. Ya, jadi make sure agenda Anda juga untuk bisa mengisinya di tanggal 6 Oktober 18.30 di tempat ini. Ya, Dr. Elvin sangat menarik berbicara tentang mental health di dalam keluarga. Ya, di dalam bulan keluarga kita juga, kita akan bersama-sama membahas bagaimana akhirnya kita tidak membiarkan ada anggota keluarga kita sendirian di rumah, atau bahkan kita yang mungkin akhirnya nggak merasa sendirian. Nah bagaimana kita bisa membuild ya relationship di dalam keluarga kita, Dr. Alvin akan berbicara. Nggak perlu daftar, jadi Anda tinggal datang saja di GC Talk kali ini. Dan terakhir, sore ini di jam 4 di tempat ini ada sebuah seminar untuk pengenalan proton terapi untuk penyakit kanker. Ya, jadi bagaimana pengobatan melalui proton terapi ini. Jadi bagi Anda yang berminat, sore ini Anda bisa datang di tempat ini. Ya, pukul 4 sore akan membahas tentang bagaimana cara untuk mengatasi kanker melalui terapi proton. Mungkin itu saja pengumuman dari saya dan hari ini kita bersama-sama dilayani oleh Pastor Agus Gunawan. Dan saya yakin kita akan diberkati oleh kebenaran firman Tuhan pada hari ini. So please welcome Pastor Agus Gunawan ada di tengah-tengah kita. Ya, shalom Bapak Ibu sekalian. Kita bersyukur siang ini kita masih bisa melayani Tuhan, kita bisa memuji Tuhan. Kita akan dengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Kita minta pertolongan Tuhan. Terima kasih kepadamu Tuhan, dan Engkau memberi kepada kami kesempatan untuk kami beribadah
memuji, memuliakan nama-Mu di tengah situasi yang sedang kami hadapi. Bicara kepada kami Tuhan, karena kami butuh firman Tuhan yang menerangi, mencerahkan, memimpin seluruh hidup kami, agar kami lebih baik lagi, dan lebih baik lagi. Tuhan, kami percaya firman-Mu akan menolong setiap kami. Dalam Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara, seri daripada khotbah di Cornerstone, kita akan akhiri di bulan ini khususnya berbicara tentang destination, yaitu tentang komunitas yang bukan cuma mendengar, cuma bergerak, tetapi juga betul-betul bisa menjadi komunitas yang memuji, memuliakan Tuhan. Mari kita pikirkan tentang komunitas. Dan bagian yang kita baca adalah dari Kisah Rasul pasalnya yang kedua. Saya bacakan beberapa bagian, karena cukup banyak, saya ambil beberapa bagian. Kisah Rasul 2 ayat 1 dan seterusnya. Ketika tiba hari Pentakosta, semua orang berkumpul, yang percaya berkumpul di satu tempat. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Tampaklah kepada mereka lidah-lidah api, seperti nyala api yang bertebaran dan hingga pada mereka masing-masing. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain. Ini bahasa-bahasa lain, ya, bahasa yang bisa dimengerti. Jadi bukan bahasa roh, ya. Bahasa-bahasa lain seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Maka bangkitlah Petrus, Rasul Petrus, berdiri dengan ke-11 rasul itu dan dengan suara nyaring ia berkata kepada mereka, "Hai kamu orang Yahudi dan kamu semua yang tinggal di Yerusalem, ketahuilah dan camkanlah perkataanku ini." Perkataan maksudnya adalah firman yang dikhotbahkan oleh para rasul. Orang-orang yang menerima perkataan itu, yaitu firman itu, memberi diri mereka dibaptis, dan pada hari itu jumlah mereka bertambah kira-kira 3.000 jiwa. Mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan, dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Maka ketakutanlah mereka semua, sedang rasul-rasul itu mengadakan banyak mujizat dan tanda. Dan semua orang yang telah menjadi percaya tetap bersatu. Segala kepunyaan mereka adalah kepunyaan bersama. Selalu ada dari mereka yang menjual harta miliknya lalu membagi-bagikannya kepada orang sesuai dengan keperluan masing-masing. Dengan bertekun dan dengan sehati mereka berkumpul tiap-tiap hari di dalam bait Allah. Mereka memecahkan roti di rumah masing-masing secara bergilir, makan bersama-sama dengan gembira dan dengan tulus hati, sambil memuji Allah. Dan mereka disukai semua orang. Dan tiap-tiap hari Tuhan menambahkan jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan. Ini adalah gambaran tentang komunitas dari orang percaya di abad yang pertama. Dan kita melihat di dalam Alkitab bahwa komunitas adalah salah satu basis daripada hidup manusia. Kita ada pribadi, kita ada keluarga, dan kita ada komunitas. Sebenarnya keluarga juga adalah sebuah komunitas di dalam lingkungan keluarga kita. Nah, saudara masuk di dalam sebuah komunitas, pasti kita ada dalam sebuah komunitas. Paling sedikit ada di gereja kita ini, di Cornerstone. Atau saudara masuk ke dalam komunitas lebih kecil, di kru. Atau kalau di GEI Hokim Tong, dalam keluarga besar kita, namanya care group. Ya. Nama bisa berbeda-beda, tetapi intinya kita ada dalam sebuah komunitas. Di luar sana ada banyak komunitas. Komunitas pembalap sepeda, komunitas medis, komunitas orang-orang ahli-ahli tertentu, semuanya komunitas. Belakangan memang olahraga menjadi favorit ya untuk banyak orang. Di mana-mana orang pergi ke gym, main padel dan seterusnya. Ramai sekali nih. Termasuk di dalam Family Fiesta di GI Hokim Tong yang juga tentu melibatkan semua kita. Itu ramai sekali. Tahun ini menjadi tahun yang saya dilaporkan luar biasa sekali. Dari tenis meja, basket, dan lari dan sebagainya, semua antusias sekali. Kita ada komunitas. Nah, kasih Tuhan, tetapi kalau kita bicara komunitas, komunitas apa yang sebenarnya kita ingin punyai? Kita tahu bahwa ada komunitas yang ngaco dan ngawur juga, saudara sekalian. Komunitas sekuler yang mungkin kita ada di dalamnya, tapi it's okay. Dan di sana tidak ada pembicaraan tentang Tuhan, tentang pertumbuhan iman. Tapi itulah bagian dari hidup kita. Tapi ada komunitas yang ngawur. Komunitas yang salah satu yang paling menonjol dalam sejarah modern adalah tentang Jim Jones. Seorang pendeta yang mengumpulkan jemaatnya, komunitas jemaatnya pergi ke satu daerah kecil, bikin satu project agriculture. Dan itu negaranya adalah di Guyana, di Amerika Latin. Dan apa yang terjadi? Mereka itu bersama-sama hidup.
mereka mencocok tanam dan seterusnya. Lama-lama pendeta ini membawa kesesatan. Kepada hidup komunitas itu kemudian diperkenalkan hal-hal yang sifatnya ekstrim dan ngaco. Dan satu kali saudara sekalian mereka perjamuan kudus bersama. Lalu dikatakan mereka semua minum anggur. Tapi anggurnya sudah dicampur dengan sianida, dengan racun. Dan mereka bunuh diri semua. Dan ada yang tidak mau minum. Tapi yang mau minum dipaksa dibunuh untuk bisa minum. Dan mereka begitu radikal. Jadi sebuah komunitas bisa menjadi sesuatu yang sangat kacau. Komunitas bisa membangun saudara, mengembangkan saudara menjadi lebih baik, menjadi lebih hebat. Kita punya visi di Geo Kim Tong, di Cornerstone, kita punya satu visi membuat gereja kita menjadi gereja yang bisa memenuhi orang-orang di dalamnya itu bisa berkembang. Selain worship, kita juga ada sekolah, kita juga ada STT Bandung yang kita dirikan sebagai seminari, mentraining teologi, mentraining dalam pendidikan Kristen, mentraining ke marketplace. Kita juga ada beberapa lembaga, kita ada rumah doa, kita juga punya retreat center, Shalom, dan kita juga punya, dan baru-baru kita, 2 hari lalu kita bersama meresmikan satu sekolah musik di Jakarta di Kebonjeruk, di Intercon area di sana. Kemudian kita juga sudah punya mental health, Shema Mental Health Ministry. Jadi kita mencoba untuk bersama-sama membuat setiap saudara itu betul-betul growing di dalam Tuhan. Kita juga sedang akan membangun gym center, ya, karena banyak orang suka olahraga sekarang. Kita sedang berpikir untuk membangun gym center. Menolong juga termasuk untuk orang tua. Tadi kami berbicara dengan rekan-rekan di pengurus, sebagian pengurus bicara tentang aging. Kita menjadi tambah tua, betul tidak Yesus sekalian ya? Menjadi tambah tua, apa yang dibutuhkan? Di gereja kita mungkin ada 3.000, hampir 2.000-3.000 jemaat yang usianya sudah usia indah gitu. Dan itu perlu kita bersama-sama memperhatikan juga. Jadi sebuah komunitas harus menjadi komunitas yang membawa vertikal kita menyembah Tuhan. Tapi juga horizontalis, kita juga bersama-sama hidup menjadi baik dan lebih baik. Sampai Tuhan memanggil kita ke sorga. Nah kasih Tuhan ini adalah contoh yang sangat tidak baik. Membawa kepada kehancuran dan bunuh diri massal, suicide massal. Kita tidak ingin menjadi seperti itu. Dan kalau kita balik, sebenarnya salah satu contoh yang paling bagus adalah komunitas jemaat orang Kristen mula-mula. 2000 tahun yang lalu. Mungkin saudara akan berkata, ini ngapain Pak bicarain 2000 tahun yang lalu. Kan itu sudah sangat kuno. Iya, kuno. Tetapi apa yang kuno tidak berarti sesuatu itu pasti jelek. Tapi ini adalah kita lihat di dalam Alkitab. Komunitas jemaat mula-mula ini adalah salah satu parameter untuk saudara melihat. Sebagai komunitas orang percaya, kita pengen seperti mereka. Karena kita lihat sekali bahwa mereka buat saya adalah best picture, gambaran yang paling bagus tentang komunitas orang percaya. Alkitab berkata bahwa mereka itu adalah orang percaya yang luar biasa, punya kapasitas luar biasa dan situasi mereka tidak gampang. Ada banyak teman ngeluh kepada kami, kepada kita sekalian, ini masalah hidup, kesulitan, stres, macam-macam persoalan. Tapi saudara kalau kita bandingkan dengan jemaat mula-mula, sebenarnya yang kita alami memang berat. Tapi yang dialami oleh jemaat mula-mula jauh-jauh lebih berat. Mereka adalah orang percaya, baru saja percaya kepada Tuhan, mereka dibaptis. Dan kemudian mereka dibenci oleh orang-orang Yahudi yang lain. Yang lain adalah mereka penganut Yudaisme yang membenci. Dan mereka akan memberikan tekanan-tekanan, bahkan fisik, bahkan sampai pembunuhan. Nanti kita akan lihat di belakang itu di Kisah Rasul, itu sampai diaken Stefanus itu dirajam dengan batu dan sampai berdarah dan mati. Lalu terjadi penganiayaan untuk jemaat ini. Nah, kasih Tuhan tidak gampang memang hidup kita. Tapi hidup jemaat mula-mula lebih tidak gampang. Selain daripada orang-orang Yahudi Yudais itu juga hidup di pemerintahan. Mereka hidupnya dijajah oleh pemerintah Romawi. Dan apa yang terjadi? Orang-orang Roma memaksa semua mengaku Kaisar adalah Tuhan. Kaisar adalah dewa. Dan tekanan itu diberikan kepada orang Kristen juga. Di dalam hidup orang Kristen pada zaman itu kita lihat bahwa sebenarnya mereka ingin mentuhankan Yesus. Tetapi negara, pemerintah penjajah itu mengharuskan mereka mengakui Kaisar adalah Tuhan. Tekanan semacam ini bahkan pemenjaraan, pembunuhan bisa terjadi. Jadi kalau kita lihat ini buat saya adalah suatu best picture tentang komunitas yang tertekan tetapi survive. Tertekan tetapi thriving. Menderita tapi mereka tetap berkembang. Kemudian juga jemaat mula-mula adalah suatu referensi yang penting untuk kita. Saya senang ke laut, kadang saya fishing di laut.
tapi juga snorkeling di laut. Saya tidak berani untuk menyelam, diving, karena saya punya panic attack, saya takut panik. Tetapi seringkali saya cari tempat, saya dengan anak kita snorkeling. Nah kalau kita sedang snorkeling, nomor satu yang penting adalah kita punya tonggak untuk bisa balik. Karena waktu kita snorkeling, kadang-kadang arus itu tidak kita tahu, areanya baru, arus bawah yang kencang sekali bisa terjadi. Beberapa kali kami mengalami masalah yang sangat dangerous sebenarnya, oleh karena kita tidak tahu area itu. Dan tadinya dipikir-pikir aman, tapi udara tiba-tiba bisa berubah, cuaca berubah, lalu arus itu luar biasa dan kita sangat sulit balik lagi. Tapi bersyukur karena ada tonggak itu, ada anchornya, ada jangkarnya di situ, kita bisa balik ke situ, kita bisa lihat ke situ. Jadi gereja mula-mula bisa menjadi jangkar untuk saudara, untuk kalau kita jadi gereja, kita tuh mesti balik lihat lagi. Gereja mula-mula yang di Alkitab menjadi contoh awal untuk kehidupan gereja yang baik, yang sehat. Dan kita juga mesti belajar. Dengan mempelajari jemaat mula-mula, komunitas orang percaya mula-mula, kita juga bisa percaya bahwa untuk menjadi seperti mereka itu mungkin. Bisa. Kadang-kadang saudara dengar orang lain berhasil, lalu kita akan cari excuse. Itu kan orang lain, saya kan berbeda. Ketika saya mengajar tentang leadership di STT Bandung sebagai dosen, saya mengajar leadership Yesus. Bagaimana Jesus leadership style-nya dan seterusnya. Lalu saya memperhatikan ketika orang belajar, lalu ada perasaan begini, itu kan Tuhan. Kalau Tuhan memimpin jago, kalau Tuhan hidup kudus, kalau Tuhan begini, itu kan Tuhan. Saya kan beda. Jadi nextnya saya ngajar lagi, saya ganti contohnya, bukan sekadar Yesus, saya membahas tentang Jesus leadership, tapi saya juga bahas tentang Saulus dan Paulus. Jadi Paulus, bagaimana leadership Paulus, Pauline leadership. Nah, apa yang terjadi? Selesai kuliah, mahasiswa ada yang bilang, Pak, mau tanya, kenapa Bapak bahas Paulus, Rasul Paulus sebagai model leadership? Kenapa tidak belajar saja kita tentang Yesus saja? Saya ceritakan. Ketika saya menceritakan tentang Jesus leadership, orang akan berpikir itu kan Tuhan. Saya nggak bisa mampu, saya manusia, saya banyak masalah, saya punya kekurangan. Itu sebabnya saya mencoba lebih antroposentris, melihat dari sisi manusia. Bahwa leadership, Christian leadership juga bisa. Dan itulah yang kemudian kita lakukan. Ketika kita melihat jemaat mula-mula, saudara bisa belajar bahwa itu mungkin, itu possible, itu bisa. Kadang ketika saudara belajar, saudara ingin orang lain dulu di depan, bukan? Ingin melihat bisa apa enggak, gitu. Saya punya nama Agus Gunawan. Nah ini ya nama yang membuat saya sulit di SMA negeri. Karena kalau ujian olahraga nomor 1 dipanggilnya Agus. Dan selalu itu saya rugi, oleh karena saya yang pertama. Yang paling enak itu ada yang kedua, ketiga, dan belakangan. Karena tahu caranya. Ketika kami belajar roll over ke belakang, saya tidak tahu caranya. Saya dipanggil yang pertama. Sampai saya berpikir mau ganti nama dengan Zulkarnain. Z di belakang. Jadi saya bisa belajar dari yang di depan. Contoh itu penting. Saya dengar ada orang berkata, waduh Pak, ekonomi sulit. Dan seterusnya. Saya selalu berkata, sulit bagi yang sulit. Memang sulit. Tapi belajarlah dari mereka yang berhasil di tengah kesulitan. Bahwa itu mungkin tidak sesulit yang kita pikirkan sebenarnya. Cuma kita tidak tahu caranya saja. Gitu. Kasih Tuhan, dengan melihat jemaat mula-mula kita belajar, bisa loh jadi orang Kristen. Jadi jemaat Kristen yang luar biasa. Jadi kenapa saya pakai referensi ini? Karena mereka adalah contoh kita hari ini. Jadi yang pertama kita ingin jemaat komunitas yang satu yang dibentuk oleh Roh Tuhan dan firman. Kenapa dikatakan demikian? Karena kita berkata gereja mula-mula yang luar biasa itu adalah gereja bentukan Roh Kudus. Roh Kudus itu dicurahkan. Dan memenuhi semua rasul-rasul. Ya, tadinya rasul-rasul sangat eager ingin pergi ngabar Injil kemana-mana. Yesus katakan tidak, tunggu dulu. Tuhan kami sudah siap. Yesus katakan tidak, no, tunggu. Tunggu sampai Roh Kudus turun di atas kamu. Dan Pentakosta, hari itu Roh Kudus dicurahkan kepada mereka. Lalu mereka bisa berkhotbah dalam bahasa yang orang-orang dengar hari itu datang. Mereka dari Persia, Media, Elam, Asia Kecil, dari Arabia juga. Dari Arab juga datang. Dan rasul-rasul itu berkhotbah dalam bahasa Arab, dalam bahasa Persia, dalam bahasa Media, dalam bahasa Asia, dan seterusnya. Sampai orang-orang kagum apa yang terjadi hari ini. Kenapa rasul-rasul bisa berkhotbah dalam bahasa kita yang kita bisa mengerti. Luar biasa.
Nah disitulah mereka percaya kepada Tuhan, mereka diinjili dan mereka dibaptis. Saudara kasih Tuhan, itu yang terjadi. Roh Kudus adalah roh gereja. Roh Kuduslah yang memimpin kita. Dan Roh Kudus bekerja dengan rasul-rasul, memberikan firman Tuhan. Maka firman Tuhan diberitakan dan Roh Kudus bekerja dengan firman Tuhan. Ini dua hal, Roh Kudus dan firman adalah prinsip paling penting di dalam reform teologi. Dalam teologi reform kita bicara tentang anugerah, iya, tapi kita juga bicara tentang Roh Kudus, kita bicara tentang firman Tuhan. Maka dua ini penting sekali. Roh Kudus bekerja memakai firman untuk menginjilin orang, untuk membawa orang kepada Tuhan. Tetapi firman Tuhan juga menjadi guidance. Karena kita tahu Roh Kudus tidak mungkin bekerja tanpa memberitakan kepada kita lewat firman-Nya. Firman Tuhan menjadi guidance untuk kita. Karena banyak orang berbicara ini dari Roh Kudus, dari Roh Kudus. Kita cek lewat firman, betul tidak seperti itu? Itu sebabnya ini menjadi sangat penting untuk kita semua. Dan komunitas ini adalah komunitas bentukan Roh Kudus dan firman. Ada banyak pastor, banyak gereja ingin bertumbuh. Lalu kita mulai mencari manajemen, kita belajar strategic management, kita belajar marketing, kita belajar juga bagaimana metode dan seterusnya. Itu semua penting. Tetapi kita harus sadari bahwa itu semua subjek kepada situasi. Zaman ke zaman itu berubah. Tapi yang tidak berubah adalah firman Tuhan dan roh Tuhan itu sendiri. Itu sebabnya dalam komunitas, kalau saudara join crew atau care group, saudara mesti kita terbuka kepada Roh Kudus. Maka dalam diskusi kita, di dalam pertanyaan, jawaban kita datang untuk kenal, membiarkan Roh Kudus memimpin kita. Saya suka ditanya, Pak, yang memimpin gereja GI Kim Tong siapa? Pelayanan Cornerstone semua, siapa? Saya katakan Roh Tuhan. Loh, bukan majelis, bukan Bapak. No. Kita cuma alat saja. Kita adalah alat saja. Tapi yang perlu didengar adalah Roh Tuhan. Kemana Roh Tuhan mau memimpin itulah dia yang memimpin. Roh Tuhan adalah roh gereja. Tidak ada satu pribadi, kelompok di gereja yang bisa menentukan. Semuanya tunduk kepada Roh Kudus dan kepada firman Tuhan. Semuanya diuji kepada hal ini. Maka kita semua mesti dengar apa yang Roh Kudus pimpin kepada kita. Di dalam komunitas orang percaya yang besar maupun dalam care group saudara, dalam kru saudara. Orang datang ke sana ingin dengar apa yang dikatakan Tuhan. Orang datang ke sana ingin mendiskusikan firman untuk kehidupan pertumbuhan rohaninya. Itu sebabnya makan-makan boleh nggak? Boleh. Jalan-jalan boleh nggak? Boleh. Kelompok kecil itu lama-lama suka jalan, olahraga bersama, dan juga bersyukur kalau di Cornerstone mungkin ada perjodohan juga ya, amin ya. Di situ Tuhan sediakan si A-nya yang tulang rusuknya. Gitu. Ada banyak cara, ada yang bisnis bersama, karena sudah bersama-sama kenal sifatnya, karakternya cocok, bikin bisnis bersama. Ada juga yang orang tua mungkin yang lebih usia, punya anak masih muda, bagaimana kalau kita jodohkan aja gitu. Ada banyak hal terjadi dalam kelompok kecil, Tuhan bisa pakai. Tapi intinya adalah bukan itu semua yang paling penting. Tapi yang penting adalah bahwa terjadi pertumbuhan di komunitas itu. Maka kita melihat ketika Roh Kudus turun, firman bekerja, komunitas itu menjadi sangat hidup. Menjadi sangat dinamis. Kita tidak perlu setting sesuatu. Kalau ternyata pertumbuhan itu datangnya dari Tuhan. Saudara taruh benih, saudara kasih air, saudara kasih pupuk. Itu kita, tugas kita. Tapi yang menumbuhkan adalah Tuhan itu sendiri. Karena proses pertumbuhan itu adalah Tuhan yang melakukannya. Maka kalau Roh Kudus bekerja, gereja itu pasti dinamis. Kalau Roh Kudus itu bekerja, gereja itu pasti berkembang keluar. Memenangkan banyak jiwa. Ketika firman disampaikan, Roh Kudus bekerja, sesuatu yang terjadi, pasti terjadi. Maka terjadi pertumbuhan. Nah, kadang-kadang kalau saya dengar, aduh Pak, saya di gereja ini nggak tumbuh. Di gereja saya tumbuh. Pak, di kelompok ini saya tidak tumbuh, di sana tumbuh. Kadang-kadang kita pelajari, benar apa enggak, apa yang dimaksud dengan tumbuh itu. Nah saudara, ada sebuah gereja namanya Willow Creek Community Church di Chicago. Dulu terkenal sekali, saya rasa hari ini pun masih sangat terkenal. Pendetanya bernama Bill Hybels. Salah satu pendeta yang sangat favorit buat saya suka dengan beliau. Ada dua pendeta Amerika yang besar, ya, yang zaman itu adalah satu lagi adalah Rick Warren, ya dari California juga ya, Saddleback Church. Satu kali saya pernah ketemu beliau di Macau ya, berapa tahun lalu gitu, ketika beliau luar biasa sedang dipakai Tuhan di seluruh dunia. Lalu saya bilang, ya, kita ngobrol, Rick,
please pray dan sebagainya untuk Indonesia. Saya ingat sekali Rick Warren berkata, ya aku berdoa buat kamu, dan saya pikir orang besar, pendeta besar, ya pasti nggak ingat gitu. Tapi ternyata beliau email dan seterusnya, seorang pendeta yang sangat kita kagumi. Tadinya tahun lalu kita sedang arrange untuk beliau bisa datang di Indonesia, di Hock Kim Tong, di GI, di Cornerstone. Tapi karena delay, mudah-mudahan mendatang bisa datang. Salah satu adalah Bill Hybels. Bill Hybels buat saya adalah pendeta luar biasa yang sangat advance, sangat kontemporer. Dia menggunakan banyak media dengan luar biasa sekali. Nah satu kali, sekalian itu berapa tahun yang lalu, itu gerejanya mengadakan riset, ingin tahu jemaat itu yang kebaktiannya ribuan orang, yang memakai teknologi yang sangat advance, tumbuh apa enggak gitu. Tumbuh apa enggak? Lalu mereka bikin riset. Hasil riset itu dikeluarkan dan diteliti, dan ternyata hasilnya dibukukan. Satu serial tentang reveal dan sebagainya. Salah satu buku judulnya dibikin oleh kita, judulnya adalah Move. Tentang hasil riset itu sendiri. Lalu kita baca di Bandung, di SCTB, lalu kita terjemahkan buku itu. Judulnya Move. Itu berbicara mengenai kadang-kadang saudara merasa bertumbuh, padahal sebenarnya tidak terjadi pertumbuhan itu. Itu hanya eksternal saja. Dan pendeta Bill Hybels cukup kecewa. Karena dia menduga pertumbuhannya bagus secara rohani. Tetapi ternyata tidak sebagus yang dia pikirkan. Jadi riset itu menolong kita introspeksi. Sebenarnya kita dalam Tuhan tumbuh apa enggak gitu. Nah ada dua cara melihat. Satu yang namanya emik, yang satu namanya etik. Kalau emik adalah saudara merasa bertumbuh. Dari kita sendiri, kita merasa terjadi pertumbuhan. Jadi internal. Secara internal kita melihat itu. Nah kadang-kadang kita aku tumbuh. Padahal itu mungkin hanya klaim, pengakuan kita sendiri. Sebaliknya kalau yang namanya etik, perspektif adalah dari luar melihat itu. Dan itu yang menurut saya dilakukan oleh Lukas. Lukas adalah penulis daripada Injil. Dia adalah penulis juga Kisah Rasul. Waktu dia melaporkan akan jemaat mula-mula, dia meneliti dari luar. Dilihat nih, mereka suka begini, dan sebagainya. Saudara memperhatikan dalam Alkitab. Jemaat mula-mula sampai ke satu level di mana dikatakan mereka adalah reseptor yang sangat luar biasa terhadap firman Tuhan. Firman disampaikan, mereka terima firman sebagai firman. Jadi itu salah satu keunggulan. Tidak usah terlalu banyak debat, dia menerima, mengimani firman. Lalu dikatakan bakal terjadi, mereka itu berkumpul dan banyak mujizat dan tanda. Tuhan menyatakan pertolongan, ada mujizat, ada tanda terjadi di situ. Dan kita mengatakan apa yang terjadi? Lain lagi, bahwa mereka tetap bersatu. Segala kepunyaan mereka adalah kepunyaan bersama. Mereka ada kesatuan. Mereka ada kebersamaan yang luar biasa. Dan dikatakan mereka suka membagi-bagi satu dengan yang lain. Mereka caring kepada yang satu dengan yang lain. Mereka peduli. Dan dikatakan mereka bertekun sehati. Mereka itu berkumpul tiap hari dalam bait Allah. Mereka worshiping, menjadi worshiping community. Komunitas yang menyembah Tuhan tiap hari. Bahkan dikatakan mereka itu secara bergilir makan di rumah-rumah. Jadi ada home fellowship-nya. Mungkin kita ada kru yang di rumah-rumah seperti itu. Jadi dan itu yang dilakukan. Dan mereka itu dikatakan mereka itu gembira. Salah satu ciri daripada kesehatan adalah happiness, bukan? Mereka bergembira. Kalau hidup ini memang tidak seluruhnya gembira. Tapi kalau kegembiraan hilang, dalam hidup kita something is wrong sebenarnya. Kegembiraan itu perlu, sekalian. Dan itu salah satu ciri dari jemaat mula-mula. Mereka gembira. Ada happiness. Dan dikatakan mereka itu tulus hatinya. Tidak menyembunyikan sesuatu. Dan mereka memuji Allah. Dan mereka disukai oleh semua orang. Luar biasa bukan? Meskipun imannya itu berbeda dari orang-orang luar. Tapi orang luar suka sama mereka. Nah, soal kasih Tuhan. Ini yang menjadi luar biasa. Ini luar biasa. Satu kesaksian ketika terjadi masalah di Sukabumi, kalau tidak salah di televisi itu ya. Ada daerah tertentu, ada pelayanan Kristen lalu dihajar dan sebagainya. Ada seorang yang non-Kristen, yang garang wajahnya itu lalu. Kaget saya, harusnya dia mengatakan, saya jadi panglima orang sana. Jangan jadi panglima orang Kristen. Kenapa? Karena mereka ini orang baik. Saya bukan orang Kristen. Tapi saya akan berdiri jadi panglima mereka. Kalau terjadi peperangan. Karena mereka orang baik.
Mereka orang yang baik-baik. Mereka yang memperhatikan orang lain. Wah, saya kagum sekali. Mudah-mudahan di sini juga ya, di mana-mana begitu. Saya akan membela mereka. Karena mereka adalah orang-orang baik. Jadi komunitas jemaat awal itu adalah komunitas yang disukai orang. Dan di Alkitab ada jemaat kayak gini, termasuk yang Tesalonika. Paulus bilang begini, jemaat Tesalonika, kalian menerima firman dengan baik di tengah aniaya, kalian sengsara, tapi imanmu kedengaran di mana-mana. Kamu bergembira di dalam roh Tuhan dalam penganiayaan. Dan tentang kamu saya tidak perlu tambahkan lagi. Kenapa? Karena tentang kamu, semua orang bicara tentang kamu. Let others talk tentang kehebatan kita. Jangan kita mengklaim diri. Lalu dikatakan mereka di Akaya, provinsi Makedonia, mereka semua bercerita tentang kamu. Jadi saudara kasih Tuhan, ini adalah jemaat yang begitu luar biasa, yang orang lain di luar sana melaporkan apa yang dilihatnya terjadi di sini. Saya masuk ke dalam satu grup WhatsApp, ada seorang dokter luar biasa menurut saya sangat hormat sama dokter itu. Dia posting, selalu posting advanced research result. Jadi hasil riset itu di posting. Saya baru baca nih 2 hari lalu. Dia posting tentang apa? Tentang percobaan pada manusia dan tikus yang mau mati. Jadi dua-duanya mau meninggal, mau mati. Ada satu mesin yang coba men-capture apa yang terjadi ketika tikus itu mati, ketika manusia mati. Dan ternyata katanya terjadi sesuatu yang aneh. Yaitu pada waktu 2 makhluk ini, tikus dan manusia, yang mau mati terjadi glowing, cahaya terakhir itu, glowing. Lalu redup. Jadi glowing. Sesuatu yang aneh. Penelitian ini menunjukkan ketika hembusan terakhir dari kehidupan, glowing. Lalu habis. Lukas sebagai penulis Injil, penulis Kisah Rasul mengatakan jemaat ini glowing. Bukan karena mau mati ya. Tapi dia glowing, ada sesuatu yang keluar dari jemaat ini. Sesuatu yang berbeda. Glowing. Dan itu yang dilihat oleh orang. Maka mereka menjadi jemaat yang menarik orang datang. Mereka disukai semua orang. Ada terang yang keluar dari mereka. Dan kita berdoa supaya jemaat kita menjadi seperti itu. Cornerstone jadi seperti itu. Let others talk tentang luar biasa pekerjaan Tuhan di gereja kita ini. Saya ingat sekali bahwa ketika Cornerstone kita mulai berapa tahun lalu kurang lebih. Itu ada kegelisahan, kita perlu reach out keluar, cari jiwa baru, kita dirikan gereja, ayo. Saya ingat sekali proposal dibikin dan saya lihat gambar proposal itu. Teman-teman yang bersama-sama dimulai di awal itu menggambar semua desainnya. Dan salah satu adalah kita akan mencari jiwa dan jiwa kita yang kita harapkan adalah 2.500 jemaat. Waktu itu GI Hokim Tong itu jemaatnya kurang lebih 10.000, kurang lebih. Lalu saya guyon ke mereka, wow 2.500. Ya dulu saja pendahulu-pendahulu kita untuk dapat 10.000 gak gampang. Tapi kalian itu menetapkan 2.500, tapi it's okay. Ayo kita doa saja dan bekerja. Puji Tuhan. Kita bersyukur di Cornerstone tahun ini sudah 1.800 rata-rata, 1.800 kurang lebih begitu. 1.700, 1.800. Artinya 700 lagi dari visi waktu draft pertama. Dalam Tuhan segalanya mungkin, amin. Kita perlu menjadi komunitas yang bisa membawa jiwa-jiwa datang kepada Tuhan. Pertemuan di GI Hokim Tong termasuk Cornerstone dalam 2 tahun dari 2 tahun terakhir ini kita tumbuh 20% dari sisi jumlah orang yang datang kepada Tuhan. 20%. Jadi setelah COVID kita babak belur, jemaat balik kembali post COVID. COVID selesai 2023. Ya, secara normal kita kembali lagi, pelan-pelan kita bikin lagi kebaktian onsite. Kita bersyukur sampai hari ini pertumbuhan oke lah ya. Tidak terlalu memuaskan tetapi it's okay bahwa kita growing. Kita growing as church. Bahwa ada orang-orang datang dibaptis termasuk di Cornerstone salah satu lokasi yang paling banyak baptisan. Kita bersyukur. Juga banyak atestasi dari gereja lain. Ya oke lah tapi bukan itu tujuannya bukan. Tujuan tapi it's okay. Welcome untuk yang atestasi juga. Terima kasih Tuhan. Jadi kita perlu betul-betul menjadi gereja yang betul-betul melihat di situ Tuhan bekerja di dalam pertumbuhan dan bersinar. Dan jangan lupa satu lagi bahwa gereja harus ada dalam gerakan Tuhan. Tuhan, roh Tuhan, kehendak Tuhan yang the best.
Saya juga aneh, kenapa jemaat mula-mula ini sudah bagus, almost perfect lah, udah bagus lah gitu kan. Tadi kita bicara itu. Tapi kenapa Tuhan izinkan tiba-tiba ada famine, ada kelaparan di seluruh daerah termasuk di kota Yerusalem. Terjadi aniaya besar kepada jemaat yang bagus ini. Saya kadang berpikir kenapa gak Tuhan lindungi aja. Ini kan bikin gereja bagus susah-susah, komunitas bagus kok susah-susah. Tuhan izinkan. Nah Tuhan bekerja. Kadang Tuhan izinkan sesuatu terjadi dalam hidup saudara, kadang gak ngerti. Terus terang saja, termasuk saya juga. Saya baru dengar cuplikan khotbah dari Billy Graham. Khotbahnya itu begini, saudara, Tuhan izinkan storm, badai dalam hidupmu katanya. Untuk apa storm, badai diizinkan terjadi dalam hidup kita? Supaya membersihkan sampah-sampah. Karena setelah storm, tidak ada lagi sampah-sampah berserakan. Tuhan izinkan storm, badai dalam hidupmu supaya sampah-sampah itu hilang dari hidupmu. Yang tidak perlu, yang kotor tidak perlu. Tuhan juga izinkan kamu berada dalam keheningan. Supaya apa? Kamu mendengar suara Tuhan. Saya baru balik bulan lalu dari Labuan Bajo, karena saya suka fishing. Saya ambil cuti sejenak di tengah kecapean, saya pergi. Kalau fishing hanya 2 jam punya waktu, karena sibuk juga. Lalu saya bilang dengan teman saya, oke, kamu siapkan umpan, yuk kita pergi. Pak, siap, ada kapal saya, oke kita pergi. Saya bawa satu teman, kita pergi ke laut. Kita mancing di laut, di tengah malam. Kita mulai melihat bintang-bintang, sesuatu yang jarang dilihat di Bandung, nggak ada gitu. Bandung hilang bintangnya. Kelihatan bintang semua, hening. Tenang airnya. Dan teman saya dari Bandung berkata gini, gile Pak. Hening sekali ya. Enak banget ya. Saya bilang ke dia, kamu tahu gak kenapa kamu merasakan hening enak banget? Karena hidupmu terlalu ribut. Hidupmu terlalu capek, terlalu rame, ruwet. Di tengah keheningan 2 jam di laut Labuan Bajo, kita merasakan keheningan yang tenang. Saudara tahu hening itu mahal? Saudara naik pesawat, kita nggak punya uang, kita pakai ekonomi. Rame bukan ekonomi? Ada baby, baby, gitu kan. Ada lagi yang di belakang, jeduk, lihat ke belakang. Dia dijeduk di belakang juga. Ekonomi, ya namanya ekonomi. Kalau saudara ingin lebih tenang di mana? Business class. Betul nggak? Ada berapa kursi, paling berapa belasan, Anda tenang di business class. Wah masih ribut business class, Anda cari mana? First class. Keheningan itu mahal, betul tidak? Selama hening itu mahal. Maka Tuhan kasih keheningan yang mahal dalam hidup saudara. Karena dia mau bicara dengan kita. Karena saudara sibuk, kita ribut, kita pusing. Tuhan mau ngomong aja susah. Suatu hari lagi di rumah, istri saya di dalam kamar, saya lagi di ruang family. Tiba-tiba, ting-tong WA. Saya bingung, WA dari istri saya. Ada apa? Saya tanya, kamu kenapa? Dia bilang, aku mau ngomong. Kadang ngomong sama kamu udah susah, hari ini lebih enak WA. Kalau saya ngomong kamu gak perhatiin, kamu sibuk dengan WA, mudah-mudahan kamu baca. Keheningan. Tuhan izinkan keheningan, kata Billy Graham. Bukan berarti kamu lonely, karena dia selalu ada bersama dengan kita. Tapi keheningan itu dia ciptakan kepada kita supaya kita bisa dengar apa yang dia mau ngomong. Tuhan juga izinkan, kata Billy Graham, pressure, tekanan. Saudara tidak suka dengan tekanan itu, capek, lelah, menderita. Tapi tekanan itu menyakitkan. Tapi kata Billy Graham, Tuhan izinkan pressure supaya saudara menjadi kuat. Otot yang dilatih, ototnya jerit, ototnya sakit berhari-hari. Kan supaya dia menjadi kuat. For the next journey. Tuhan izinkan storm, Tuhan izinkan keheningan. Tuhan izinkan pressure untuk membuat saudara siap untuk memasuki masa depan. Tuhan izinkan gereja Yerusalem kena famine, kelaparan, kena aniaya, pencar kemana-mana. Karena Tuhan tidak ingin gereja Yerusalem menjadi gereja monumental, hebat, luar biasa, lalu bangga diri, tidak. Karena mereka dipencarkan supaya Injil diberitakan kemana-mana. Maka sebagian pindah ke Antioquia, naik ke utara. Dan Antioquia menjadi pusat kekristenan zaman itu. Tuhan membawa mereka sebagian ke India, supaya Injil diberitakan di India. Sebagian pergi ke Mesir, supaya Injil diberitakan di Mesir. Menjadi gereja yang dirintis di sana. Tuhan seringkali menggoncangkan saudara, supaya kita tidak hidup dalam kenyamanan yang mematikan. Seperti kodok yang masuk dalam air
yang menyala api dan direbus di air itu. Kita mati di tengah-tengah kenyamanan kita. Saya dengar juga care group. Kadang-kadang care group kita sudah sangat nyaman. Aku tidak mau cari lagi orang lain. Aku tidak mau. Dulu ketika saya dididik dalam kelompok kecil, saya dididik dengan metode navigator. Saya ikut kepada pembimbing saya, belajar firman, persekutuan tiap hari, ya seminggu sekali. Tapi at the same time, saya ingat bulan ketiga apa keempat, pembimbing saya mengatakan, kamu harus pimpin, buka grup baru. Saya bilang, saya nggak siap. Nggak apa-apa, kamu dengan kami. Setelah itu bawa yang bahan ini, kamu bawa grup yang baru. Dengan demikian kita bertumbuh. Di gereja kita, di Geokim itu ada 5.400 orang hari ini, dewasa saja, yang ikut dalam kelompok kecil. Tentu bersama dengan kru, kalau ditambah kru tambah banyak lagi. Kita ada ribuan orang. Cuma ribuan orang itu jangan menjadi kelompok sendiri. Saya mau ketemu orang ini saja, aku tidak peduli yang lain. Maka sebenarnya kita rindu bahwa kita di dalam jalan Tuhan, dalam gerakan Tuhan akan menjadi komunitas yang misional. Misional itu artinya bermisi, ingat yang lain dong. Kita dimenangkan oleh orang Tuhan lewat orang-orang. Sekarang kita mesti bawa orang lain datang kepada Tuhan. Kita perlu orang lain dimenangkan. Kemarin saya ditelepon malam-malam, Pak minta izin khusus, baptis khusus. Loh kenapa baptis khusus? Ini nggak bisa tahan lagi Pak. Bapak ini menderita dan perlu ada treatment. Saya katakan cepat-cepat pergi. Terbang ke tempat itu. Do something, baptis. Karena Bapak itu tadinya bilang saya tidak mau dibaptis. Tahu-tahu dia berkata saya mau dibaptis, dia sudah sakit. Dan dia berkata saya mau dibaptis. Saya katakan, Pak menurut aturan nomor 2, jiwa nomor 1. Jangan kita hidup demi aturan. Kita hidup demi jiwa yang harus dimenangkan. Amin. Itu sebabnya kita berdoa, care group kita, kru kita, bawa jiwa baru. Kita bersyukur juga di Sunday School. Anak-anak bisa belajar membawa jiwa baru. Kita rindu bahwa setiap kita bawa jiwa baru. Kita tidak bisa egois. Kita bersyukur karena nama dalam komunitas, saudara tidak lagi lonely. Saudara ketemu komunitas saudara, ada orang ingat kita, ada orang peduli dengan kita. Jemaat kita bersama kurang lebih 15 ribuan lebih. Bagaimana kita punya hamba Tuhan begitu terbatas? Nggak mungkin memperhatikan semua jemaat. Itu sebabnya kita ada kelompok-kelompok kecil. Ada care group, ada kru. Karena disitulah kita melihat orang akan memimpin, memperhatikan. Ketika ada masalah pertama-tama datang ke kru masing-masing. Kita ada persoalan. Kita berharap bahwa kita bisa memberkati. Tahun depan kita akan memperingati misi yang ke-40. Saudara bersyukur oleh karena gereja kita diberkati Tuhan untuk memuliakan Tuhan. Tahun depan ada 50 tahun misi kita. Cornerstone adalah bagian 6 tahun lalu sebagai salah satu perintisan dari gereja kita. 50 tahun sudah berlalu. Dan kita bersyukur kali ini kita sudah mengutus ke banyak tempat. Tapi kita rindu lagi bahwa kita di mana-mana dengerin begini, Pak. Bukan kita kekurangan orang. Kita nggak ada orang. Kita kurang leader. Kadang-kadang dengan pertumbuhan yang lumayan cepat, kita kekurangan orang. Kita berharap bahwa kru itu adalah tempat pembinaan awal dari jemaat. Untuk kenal Tuhan, untuk develop, untuk menjadi leader. Satu hari jadi pemimpin-pemimpin yang luar biasa bagi Tuhan. Sekali lagi kita tidak mau stay dengan kenyamanan. Karena itu bukan tujuan dari Tuhan. Juga bukan bikin sebuah gereja yang excellent, yang dipuji saja. Bukan. Tujuannya adalah menjadi gereja under God's, di bawah Tuhan. Tadi lagu yang kita nyanyikan sangat menyentuh saya. We are crushed, tapi kita tidak go to the bottom. Kadang kita susah, kadang kita menderita. Iya, saya tidak mau deny, tidak menolak bahwa hidup kita banyak tantangan. Tapi satu hal yang kita tahu, meskipun ditekan, dibabat tapi merambat, ditekan tapi survive, dilatih menjadi lebih kuat. Itulah gereja Tuhan sampai hari ini. Dan mudah-mudahan saudara juga dan saya seperti itu. Amin. Mari kita berdoa. Mari kita berdoa buat pribadi masing-masing. Berdoa. Hari ini mungkin hidup tidak gampang buat kita. Tantangan, kesulitan, tembok-tembok di kanan kiri kita. Tapi apapun yang terjadi, Tuhan adalah Tuhan yang melatih saudara. He gives us storm. Dia beri kita badai untuk membersihkan sampah-sampah yang tidak perlu dari hidup kita. Dia berikan keheningan
silence. Bukan berarti saudara dibiarkan oleh dia, tidak. Tapi dia mau bicara kepada saudara. Dia berikan pressure, bukan karena benci kepada kita. Tapi untuk mengubah, untuk melatih otot-otot iman kita. Agar kita menjadi kuat for the next journey. Karena tidak ada leaders yang dipakai Tuhan yang tidak dilatihnya. Kalau saudara mau minyak zaitun, maka zaitunnya diperas. Saudara mau anggur, anggurnya. Mau minum anggur, anggurnya diperas. Mungkin itulah kita hari ini. Jemaat Tuhan Cornerstone. Dengan komunitas besar, komunitas kecil. Tuhan berikan pertolongan bagi kami. Kami rindu kami menjadi worshiping community. Tapi kami juga ingin menjadi community yang terbuka kepada roh Tuhan, kepada firman. Kepada pertumbuhan yang real. Kepada hidup yang semakin meaningful, berarti. Kepada hidup yang semakin diberkati dan memberkati. Kami bersyukur. Tolong setiap kami Tuhan dalam hidup pribadi, keluarga, kesehatan, usaha, pekerjaan. Tolong gerejamu juga Tuhan, memuliakan Engkau. Memuliakan Engkau. Sebentar kami akan berikan persembahan, Tuhan juga berkati. Biar persembahan kami dipakai untuk pembangunan Cornerstone, untuk kebutuhan-kebutuhan gereja dan juga pengabaran Injil. Tuhan tolong berkati. Mari kita berdiri bersama, saudara kasih Tuhan. Mari kita mengadakan iman pengharapan hati saudara kepada Tuhan. Dan kita mohon berkat dari Tuhan. Kiranya anugerah sempurna di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Kasih kekal abadi dari Allah Bapa. Pertolongan dan sukacita Roh Kudus menyertai saudara dan keluarga dari sekarang ini sampai selama-lamanya. Amin. Puji Tuhan, berikan kemuliaan bagi Tuhan. Silakan duduk saat teduh kita selesai. Tuhan berkati saudara semua.